Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman kita berjumpa kembali di podcast Bernalar, berdiskusi dengan Nalar. Kali ini kita bersama dengan salah satu narasumber yang merupakan ketua tim koalisi pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Bapak Jansen Tipapadan dan Bapak Haji Suratno. Ketua tim koalisi Kota Tarakan, Bang ya? Iya, ketua tim Kota Ya, Tarakan. beliau adalah Bang Ahmad Usman, mantan anggota DPRD Kalimantan Utara sekaligus ketua DPC PKB Kota Tarakan ya. Bang. Betul. Terima kasih Bang sudah mau berdiskusi dengan kami Bang. Ya. Tapi sebelum saya masuk nih Bang, ngomong-ngomong, ini kita di sebuah tempat, di salah satu kafe di Tarakan yang view-nya indah nih Bang ya. Iya. Pemandangannya cantik betul. Jadi memang pemandangan ini, Det, kalau kita lihat Ya. luar biasa indahnya. Ya, secerah harapan warga Kalimantan Utara dengan program pembangunan berbasiskan RT itu. Jika itu terlaksana dan Pak Jansen menang, insya Allah, maka inilah bayangannya mungkin barangkali. Asik. Iya. Masuk barang itu. Jadi teman-teman, kita akan berdiskusi dengan Bang Ahmad Usman. Sebagai kapasitas beliau sebagai ketua tim, tentu kita perlu mendapatkan lebih banyak wawasan dan pemahaman terkait hal-hal yang bisa untuk meyakinkan masyarakat mengapa kita harus memilih paslon Jansen dan Pak Suratno gitu. Bang, ngomong-ngomong soal Pak Jansen dan Pak Suratno, ini kan beliau terkenal dengan program andalannya nih Pak ya, yaitu program alokasi dana RT 100 juta per tahun yang akan diberikan ke seluruh RT yang ada di Kalimantan Utara. Tapi sampai hari ini Ya. masih banyak masyarakat yang meragukan Bang terkait program tersebut. Nah, kita perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam nih Bang, termasuk soal teknis ini Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Kata Nalar ya. Ya, Podcast Kata Nalar ini luar biasa. Kami selaku politisi dan pimpinan partai politik mengapresiasi langkah-langkah kawan-kawan. Ini adalah bagian dari perbaikan demokrasi, di mana semua paslon bersama juru bicaranya harus menyampaikan program-program visi misinya lebih terang kepada masyarakat. Nah, teman-teman inilah yang menjadi corong informasi untuk menyampaikan itu. Kami dari paslon nomor urut 3 mengucapkan terima kasih. Salam warganet, salam Kaltara rumah kita. Kini saatnya rakyat membangun Kalimantan Utara. Nah, itu tagline-nya Pak Jansen Suratno. Mungkin kami mulai dari Kaltara rumah kita deh. Kaltara rumah kita, esensi dari semua program turunan yang diturunkan, kurang lebih di dalam visi misi ada kurang lebih 29 poin dari visi misi. Sebenarnya program-program Pak Jansen Suratno ini banyak, ya, bukan hanya RT saja. ya. Tapi masih banyak poin-poin lain di semua leading sektor, di semua persoalan-persoalan urusan-urusan masyarakat. Cuman lebih viral yang program RT, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari Kaltara rumah kita. Kaltara rumah kita yang dimaknai, yang dicoba digiring-giring orang bahwa Kaltara rumah kita adalah dia membawa narasi primordialisme ya, gitu ya, mempersempit bahwa ini rumah hanya sebagian golongan saja. Nah, sementara esensi Kaltara rumah kita yang dimaksudkan Pak Jansen adalah rumah besar kita di Kalimantan Utara adalah rumah keberagaman, di mana di dalamnya terdiri dari beberapa golongan masyarakat. Hampir semua miniatur NKRI ada di Kaltara rumah kita ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke ada di sini, dari suku bangsa, budaya, dan agama. Nah, itulah maksudnya supaya masyarakat ini tumbuh dan berkembang dinamis di dalam membangun rumah kita sendiri. Itu maksudnya. Dan beliau memberikan ruang kepada seluruh golongan, seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Itu makna sebenarnya Kaltara rumah kita. Artinya memang Pak Jansen ini punya konsep yang sangat universal sekaligus fundamental Bang ya, Oke. dalam membangun Kalimantan Utara ini Bang ya. Iya. Memang ingin melibatkan seluruh stakeholder Ya. di dalam pembangunan. Nah,
spesifik kita ingin mengulas soal apa namanya dana RT ini bang. Oke. Dana RT ini pelaksananya seperti apa sih bang? Dan termasuk regulasinya itu dimungkinkan nggak sih bang di dalam undang-undang atau di dalam aturan perundang-undangan lain bang? Oke. Jadi program pembangunan berbasiskan RT 100 juta per tahun per RT itu adalah turunan dari tagline kini waktunya rakyat membangun Kalimantan Utara. Artinya Pak Jansen ini percaya rakyat ikut berkontribusi dalam pembangunan. Di mana beliau nih kurang lebih pengalamannya 30 tahun di birokrasi ya. Mulai dari camat, kemudian kepala dinas, sekda 2 periode bersama pemimpin yang sama, terus bupati dengan pasangan yang sama, dalam artian bahwa beliau ini bisa bekerja sama dengan baik dengan orang. Nah dari pengalamannya beliau sehingga pemerintahan itu kalau bisa tidak dia government centris, jadi semua itu pemerintah itu beliau tidak berpikir seperti itu dalam pengalamannya, sehingga diupayakan pemerintahan ke depan itu tidak terlalu sentris dengan government, tapi ikut melibatkan masyarakat dalam pembangunan perencanaan. Maksudnya gimana itu bang? Artinya pola pembangunan bukan lagi dari atas ke bawah, Ya, tapi jadi government sentris ini maksudnya tidak terpusat dari pemerintah saja pembangunan itu, yang biasa kita laksanakan top down ya. Perencanaannya dari atas ke bawah, tapi ini dibalik, perencanaannya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas artinya dengan kompleksitas persoalan masyarakat di setiap RT ini kan berbeda-beda. Maka pembangunan itu berbasiskan RT. Supaya berbasiskan RT ini kan maksudnya basis komunitas terendah di dalam pemukiman itu, dalam domisili itu tidak ada lagi yang lebih rendah dari RT. Kalau intervensi pembangunan ini melalui RT, berarti seluruh RT yang ada di Kalimantan Utara juga ikut merasakan pembangunan itu secara adil, makmur dan merata. Itu mungkin esensinya. Oke. Tapi pertanyaannya kemudian bang, Soal anggarannya. soal anggarannya. Oke. Anggaran yang begitu besar kan katanya itu rawan korupsi bang. Oke. Nah seperti apa itu bang? Jadi anggaran APBD kita RAPBD 2025 sebesar 3,1 triliun ya. RAPBD 2025. APBD kita saat ini di tahun 2024 sebesar 3,5 triliun. Arti turun? Ada turunnya. Turunnya ini bisa juga bagian dari evaluasi kinerja atau serapan anggaran itu tidak maksimal. Atau biasa dalam pemerintahan itu diberikan reward, dana insentif daerah DID. Dan bisa juga karena transisi kepemimpinan nasional. Transisi pergantian presiden nih. Sehingga kita memprediksi, menganalisa anggaran itu minimalis, ya. Minimalis. Kita kan masih menunggu kebijakan presiden yang baru. Dan khususnya Pak Jansen Suratno ini betul-betul optimis deh. Optimis dengan APBD kita ke depan. Apa yang kita capai hari ini 3,5 triliun itu bisa lebih dari itu ke depan. Nah, kalau dipertanyakan apakah anggarannya cukup untuk program dana RT ini? Dana RT sementara RT ini kan jumlahnya 2.575 kalau tidak salah berdasarkan SK insentif RT yang ditandatangani gubernur kemarin. Berarti butuh anggaran sebesar 257 miliar sekian setiap tahunnya. Setelah kita simulasi, hitung-hitung, sebenarnya dari APBD yang ada hanya 7%. 7? Hanya 7%. Kecil aja berarti. Iya, 7%. Apalagi kalau APBD kita meningkat ke depan. Ya ini kan masalah transisi aja nih, makanya turun kurang lebih 400 miliar. Dan kami sangat optimis itu bisa naik. Sehingga program-program lain dari 29 poin yang lainnya itu juga bisa terlaksana, bisa jalan. Belanja pegawainya aman,
insentif ASN semua aman, program-program wajib aman, Ya. sebagaimana mandatory spending itu ya, pendidikan, kesehatan, pengawasan, pelatihan ASN, kemudian yang lain-lain infrastruktur semua aman. Cuman selalu digiring bahwa itu akan menyerap banyak anggaran. Sebenarnya hanya 7-8% saja. Ya. Artinya Oke. kekhawatiran untuk karena dana RT ini akhirnya memangkas dan Ya, memindahkan anggaran itu untuk hal-hal yang lain itu enggak. ya. Kalau itu sudah terjawab, clear ya. Anggaran itu ready. Yes, itu anggaran. Nah, pertanyaannya kemudian Bang, dari sisi regulasi, kemarin sempat viral ini Bang, Ya, ada surat dari Dirjen Otonomi Daerah ya. yang ditandatangani oleh Dr. Randes Akmal Malik ya? Akmal Malik. Oke. Yang sekarang setahu saya jadi PJ Gubernur Iya. Kaltim. Itu ya narasi-narasi yang beredar itu bahwasannya konsep dan RT itu sudah diajukan Oke. dan pada akhirnya ditolak oleh Mendagri. Seperti apa itu Bang? Oke, untuk poin itu kita sabar dulu. Setelah ini kan nanti kita tunjukkan langsung aturan-aturannya ya. Mekanismenya seperti apa. Kita jawab dulu soal keraguan program ini bisa dijalankan oleh masyarakat. Ya. Ada keraguan bahwa potensi penyimpangan begitu ya. Iya. Oh, ya, oke. Dia belum terjawab. Iya, oke. Jadi keraguan itu sebenarnya Pak Jansen ini kan percaya sepenuhnya kepada rakyat. Ya. Kini saatnya, kini waktunya rakyat membangun Kalimantan Utara. Jadi saya sudah datang langsung ke Malinau. Di Malinau itu, kita sudah datangi beberapa RT, wawancara langsung dan langsung melihat di lapangan program-program apa yang sudah dilaksanakan. Ya. Jadi program ini dijalankan dengan swakelola. Swakelola. Ya, swakelola semangatnya padat karya. Oke. Swakelola dalam artian bahwa anggaran ini akan diturunkan melalui mekanisme bantuan keuangan daerah dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota yang ada. Ya. Karena pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, kita mulai dari bawah ya. Ya. Pemerintah kabupaten kota adalah pilar dari pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ya. Artinya dari ketiga tingkatan hierarki kepemimpinan ini Ya. adalah satu kesatuan kerja di dalam pembangunan. Di mana pembangunan ini tentu sasarannya sama. Ya, masyarakat. Sasarannya adalah rakyat. Ya. Rakyat yang mana? Adalah rakyat yang semua orang yang mendapatkan bantuan pasti dia bermukim di RT. RT. Ya. Maka dengan pemikiran yang demikian, bantuan keuangan mekanisme penyaluran anggaran ini melalui bantuan keuangan daerah masuk dalam APBD-nya kabupaten kota. Kemudian kabupaten kota karena kewenangannya ya kan dan pembinaannya terhadap RT, mereka yang mendistribusikan itu kepada RT. Oke? Ya. Karena kewenangannya. Ya. Nah, nanti RT ini kemudian ditetapkan SK-nya, SK. SK rekeningnya. Rekeningnya di SK-kan bukan atas nama RT-nya, tapi atas nama kelembagaan RT-nya. Ya, bukan ketua RT maksudnya, Bang. Bukan, bukan ketua RT-nya. Bukan pribadi ketua ya, RT. bukan pribadi ketua RT, tapi kelembagaan RT-nya. RT. Ya. Kemudian di dalam pelaksananya ada 3 orang juga yang di SK-kan sebagai pelaksana teknis kegiatan. Ya. Untuk legalitasnya dia untuk mengelola Administrasi. anggaran. Administrasi. Ketua RT, sekretaris dan bendaharanya. Nah, dari anggaran inilah nanti kemudian didistribusi, nanti masyarakat bersama RT melakukan pramusrembang. Pramusrembang atau rembuk RT. Nanti di rembuk RT itu karena kegiatannya adalah swakelola, berbeda dengan yang ada sekarang ya. Kalau yang ada sekarang ini lihat kan dia dana RT, Ya. tapi dikelola oleh pihak ketiga, Yang ketiga. kontraktor misalnya ya. Tapi kalau ini dia berbeda, langsung swakelola, dikelola oleh masyarakat dan RT.
Nanti masyarakat berkumpul nih pada saat musyawarah rembuk desa, rembuk RT. Ada anggaran 100 juta dari Pak Jansen Suratno melalui pemerintah kota. Ya. Ini masyarakat mau mengusulkan apa? Ya. Silakan masyarakat yang mau perbaikan rumah ibadahnya. Ada persoalan bocor di musola atau masjid atau perbaikan tempat wudhu gitu ya. Begitu juga gereja dan lain-lainnya. Ya. Ada kegiatan keagamaan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, buka puasa bersama begitu ya. Itu bisa dianggarkan. Terus di sana juga saya lihat di Kabupaten Malinau pengadaan seragam sekolah bagi anak tidak mampu. Tas, sepatu, baju sekolahnya. Kemudian di sana juga ada RT yang mendaftarkan warganya ke BPJS Ketenagakerjaan non upah. BPJS Ketenagakerjaan non upah ini maksudnya adalah masyarakat kita yang bekerja sehari-hari yang rentan kecelakaan dan segala macam ya, seperti nelayan, petani kita di dalam pergi mencari ikan apa segala macam, itu di-cover dalam BPJS. Nah, itu kejadian yang ada di sana. Ada salah satu warga meninggal orang tuanya, dirujuk ke luar daerah, tidak bisa dipulangkan dan keluarganya menangis-nangis dan menangis-nangis gitu, mau dapat uang dari mana untuk memulangkan jenazah orang tuanya. Ternyata Pak RT sudah mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga karena dana RT tadi sudah dimanfaatkan untuk itu, maka biaya pemulangannya itu dibiayai di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga mendapat santunan kalau tidak salah 48 juta sekian. Nah, itulah contoh manfaat kecil anggarannya, tapi dia men-trigger persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Misalnya untuk perbaikan fasilitas umum, apakah jalan atau rumah ibadah, itu dilakukan dengan gotong royong kerja bakti, melibatkan tukang yang ada di lingkungan, melibatkan helper yang ada di lingkungan kita. Masyarakat bergotong royong. Ya, itu artinya bahwa kehadiran dana RT ini men-trigger kebutuhan ekonomi masyarakat, karena dia berputar melibatkan orang-orang yang ada di situ. Di sisi lain juga RT, dengan berembuknya RT atau berkumpulnya kerja bakti gotong royong itu, terciptalah harmoni di dalam masyarakat, terciptalah interaksi dan tatanan sosial kita dari komunikasi yang ada dengan kerja bakti. Yang mana kita tahu belakangan ini kan sudah jarang kita beranu dengan tetangga kita. Nah, inilah yang dimaksud di dalam prinsip penyusunan anggaran daerah, di mana semua program itu kita input harus punya output, kemudian punya outcome, dan dia punya impact. Dampak. Nah, dia punya dampak. Dana RT ini dimasukkan di input dalam program, kemudian misalnya untuk untuk pembangunan, outputnya adalah kegiatannya apa. Kalau untuk jalan, itulah outputnya. Outcome-nya apa? Jalan itu, misalnya jalan tani, dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghasilannya setiap hari. Ada kelancaran, ada outcome yang didapatkan masyarakat dengan akses kemudahan itu untuk mendapatkan penghasilannya, akses ekonominya. Kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya adalah pada saat dilaksanakan kegiatan itu berembuk dengan warga, ya kan? Berinteraksi sosial di situ, terciptalah harmoni di dalam lingkungan kita, tercipta tatanan sosial yang lebih baik. Kemudian dari mobilisasi masyarakat yang melalui jalan itu ada tercipta kesejahteraan, kemudahan untuk mencari penghasilan. Maka ini sangat berkorelasi dengan visi misi. Semua program yang diinput berkorelasi dengan visi misi, di mana Pak Jansen visinya adalah mewujudkan Kalimantan Utara yang mandiri, berdaya saing, maju dan sejahtera. Mandiri dalam membangun, melibatkan semua masyarakatnya, maju di dalam efek dari kegiatan itu, outcome dari kegiatan, kemudian mandiri, berdaya saing, maju dan sejahtera, menuju kesejahteraan dari program itu tadi. Artinya melalui program ini, Bang,
Ya. Tidak hanya kita ingin menghadirkan pembangunan infrastruktur, tapi juga terjadi pembangunan sosial di situ Bang ya. Oke, tatanan sosial ya. Tatanan sosial itu juga tadi Abang menyinggung soal gotong royong, soal harmonisasi, kerukunan, dan bahkan mungkin kita juga secara melalui program itu menciptakan demokratisasi di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat bermusyawarah di situ Bang. Bermusyawarah benar. Ya, sehingga terjadi ya itu tadi interaksi yang cukup intens sehingga masyarakat bisa melahirkan tatanan sosial tadi. Sebenarnya Det, yang dilihat di sini kan esensi dari program ini, bukan persoalan anggarannya 100 juta. Anggaran 100 juta dan RT hanya media dari program ini, hanya medianya, hanya wadahnya saja. Tapi esensinya adalah dia memberikan manfaat, dia men-trigger persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masing-masing masyarakat itu. Dan jarang pemimpin yang mau ikhlas seperti ini. Kesimpulan yang paling besar yang bisa kita petik dari program ini adalah keikhlasan dan tekad yang kuat, niat dan ikhtiar seorang pemimpin untuk merelakan, mengikhlaskan anggaran sebesar hampir 300 miliar itu dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Ini jarang sekali. Di mana sebenarnya di daerah-daerah tertentu mungkin yang pemimpinnya berorientasi kepada hal-hal negatif, bahkan tidak mau anggaran sekecil apapun, kalau bisa dia semua yang kelola. Kalau dia kita berorientasi. Nah, inilah bentuk dari komitmen Pak Jansen dalam pemberantasan korupsi, di mana anggaran ini betul-betul diserahkan kepada masyarakat. Komitmennya ya. Yang kedua, inilah wujud nyata dan konkret. Program ini benar-benar adalah program yang memberikan desentralisasi, di mana kewenangan itu betul-betul melibatkan masyarakat ke bawah, melibatkan kabupaten kota dan masyarakat. Dan soal kerawanan korupsi itu juga rasanya salah satu prinsip di dalam pencegahan korupsi itu kan ketika terjadi transparansi dan pelibatan semua pihak Bang ya. Bahkan di masyarakat, karena masyarakat ini kan terlibat semua nih mempelototi anggaran itu Bang ya. Iya. Jadi kita kan sudah ke Malino ya. Di Malino kita temui beberapa RT. Jadi Pak RT menyampaikan begini. Bisa ndak ada potensi? Ya ndak bisa Pak. Karena dari awal ini sudah transparan, melibatkan masyarakat dalam pengusulannya. Kemudian di awal itu sudah ada 7 meja yang harus dihadapi. Di awal itu inspektorat sudah terlibat, instansi teknis sudah terlibat, semuanya terlibat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Semua dibimbing, dikawal baik-baik sehingga kecil sekali kemungkinan dan dipastikan tidak ada peluang untuk penyelewengan. Dan ini sudah dijalankan di Kabupaten Malino selama kurang lebih 10 tahun dan alhamdulillah sampai hari ini masyarakat merasakan program itu. Karena bagusnya program ini sehingga bupati pemimpin yang ada sekarang ini melanjutkan. Karena Pak Jansen sudah meletakkan dasar kebijakan pembangunan dan ini bermanfaat untuk masyarakat dan dirasakan, maka program ini dilanjutkan oleh bupati yang sekarang bahkan ditampung anggarannya. Dari 260 juta menjadi 270 juta. 270 juta Bang. Kalau ini tidak bagus pasti tidak akan dilanjutkan. Bang, sebelum kita melanjutkan ke topik selanjutnya Bang, saya ingin mempertegas kembali Bang soal apa itu musrenbang sampai tahap evaluasi kalau nggak salah Bang. Iya. Nah, itu perlu dijelaskan nih Bang. Ini sebetulnya apa Bang? Iya. Jadi itu bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah ya. Jadi anggaran ini diturunkan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dalam bentuk mekanisme bantuan keuangan daerah. Jika ini diragukan oleh sebagian orang, sama juga meragukan insentif RT yang sudah diturunkan dari anggaran pemerintah provinsi ke kabupaten daerah. Dan hari ini sudah dirasakan oleh RT-RT dan sudah dicairkan. Mekanismenya sama persis mekanismenya. Itu turun, kemudian turun ke pemerintah kabupaten kota akan, kalau di desa dia di DPMD, kalau di kota di kecamatan. Ya, karena kelurahan tidak mengelola RKA anggaran ya, DPA. Nanti dari kecamatan itu mendistribusi ke rekening RT-RT yang sudah di SK-kan tadi.
yang sudah diberikan legalitas. Ya. Oke. Nanti sebagaimana perencanaan pembangunan yang ada di negeri ini ya, di mana perencanaan itu dilakukan 1 tahun sebelum dilaksanakan. Ya, tahun depan artinya. Ya, tahun depan. Oke. Di awal tahun sebelum rancangan RKPD ya, RKPD masing-masing dimulai dari musyawarah rembuk RT dulu Ya. atau pramusrembang. Nanti dari musyawarah rembuk RT semua masukan dari warga diakomodir di situ, Ditampung. diinventarisir, nanti akan dilihat prioritasnya yang mana. Ya. Karena nanti akan ada pedoman juknis yang akan diturunkan. Pedoman juknis itu persentasenya untuk pemberdayaan agama berapa persen, untuk pendidikan berapa persen, untuk infrastruktur dasar di dalam RT berapa persen, untuk ekonomi dan kesehatan. Ya. Semua ada di situ. Ya kan? Nanti selanjutnya itu ditingkatkan ke musrembang tingkat kelurahan. Musrembang tingkat kelurahan masuk ke tingkat kecamatan apa kota gitu langsung. Kota kemudian disusunlah, diinventarisir semua. Dia akan ketemu dengan pokok pikiran DPRD, akan ketemu dengan usulan masyarakat di musrembang yang umum, musrembang RT juga sudah masuk di dalam. Itulah yang akan menjadi rencana awal untuk pembangunan tahun berikutnya. Dari perencanaan itu sudah dikawal baik-baik tuh. Semua perencanaan itu dikawal sampai dengan evaluasi anggarannya. Jika sudah ditetapkan inventarisir itu, kemudian dievaluasi. Yang mana lagi sehingga ditetapkan bersama di dalam APBD nanti untuk tahun berikutnya. Dan itu Diketok. dicairkan. Kemudian setelah diketok baru dilaksanakan setelah itu. Setelah disahkan APBD-nya. Ada juga yang meragukan bahwa itu tidak bisa, kewenangan untuk mengintervensi RT itu tidak bisa. Ini kan sudah dilaksanakan di kabupaten kota yang ada di Indonesia, di tempat-tempat lain. Di Malinau misalnya, di Kukar dan beberapa daerah lainnya. Di mana sebelum mereka melaksanakan anggarannya itu harus melalui proses evaluasi, Dad. Di dalam sistem penganggaran itu kan evaluasi dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Nanti pemerintah provinsi mengevaluasi apakah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan RPJMD dan segala macam cantolannya, kemudian dia tetapkan. Berarti kalau ada yang meragukan, berarti beliau meragukan yang selama ini sudah ditandatangani langsung oleh pemerintah provinsi. Evaluasi anggaran itu. Sama halnya meragukan itu, sama juga halnya meragukan kebijakan insentif RT. Seperti yang selama ini sudah berjalan. Dan jelas kok, semua ada kode rekeningnya, kodifikasi, nomenklaturnya. Dan tapi kalau untuk kaitannya dengan pokir anggaran DPRD tadi, Pak, iya, itu kan tentu itu terpisah. Kan? Itu terpisah. Dan kemampuannya sesuai kemampuan 100 juta tadi, Pak. Iya, itu terpisah. Itu terpisah. DPRD dengan pengusulannya jalurnya melalui pokir, Ya. eksekutif dengan melalui musrembang. Iya. Dia akan ketemu semua. Yang dari RT, dari musrembang yang umum, kemudian dari pokir juga akan ketemu. Oke. Bang, kita ingin masuk ke soal regulasi, Bang, instrumen hukumnya nih, Bang. Ya, instrumen hukumnya. Seberapa kita mau lebih spesifik nih, Bang. Ya. Karena ini kan program masih sebatas yang akan dilaksanakan, Bang, ya di tingkat provinsi yang ditanggung oleh Pak Jansen. Iya. Nah, kita mau membaca nih, Bang. Kita mau dijelaskan soal instrumen hukum seperti apa. Oke. Ini nanti kita tampilkan, boleh ya, kita tampilkan nanti. Jadi yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Maka dari pemerintahan ini di breakdown lagi turunannya adalah PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Itu breakdownnya, sehingga ya semua mengatur tentang perencanaan pembangunan, penganggarannya seperti apa. Nah, di sini diatur jelas tentang bantuan keuangan daerah. Bantuan keuangan daerah di dalam pasal 67 ayat 3, bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas bantuan keuangan antar daerah provinsi. Antar daerah provinsi bisa saling membantu. Kemudian bantuan keuangan antar daerah kabupaten kota, antar daerah kabupaten kota.
bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten kota di wilayahnya. Bantuan keuangan provinsi Kalimantan Utara ke kabupaten 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota yang ada di Kaltara. Ya, jadi kita lanjut Det ya. Nah, itulah dasar-dasarnya. Kita tidak berbicara soal kewenangan siapa dan siapa gitu kan. Tapi pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah satuan kerja pembangunan daerah. Semua bekerja sama dengan baik karena dia pilar tadi, oke. Maka ini diturunkan di dalam APBD kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Thank you tadi, Pak. Thank you ya. Pemberian di sini diatur juga di pasal 67 di ayat 7. Peruntukan bantuan keuangan ayat 6, peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ada ayat 4 ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan, artinya provinsi ya. Pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Oke, selanjutnya pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dapat mensyaratkan penyediaan pendampingan dalam APBD pendapatan belanja dan keuangan negara. Oke, jadi di dalam nanti penyerahannya pemerintah bisa mensyaratkan hal-hal apa saja yang diprioritaskan nanti di dalam program RT ini, membuat turunannya dan juknisnya. Oke, itu nanti ikut di dalam SK sebagai lampiran dalam SK bantuan keuangan dari provinsi. Nah, kembali ke persoalan penolakan surat dari Kemendagri. Ya, ini perlu dijelaskan ini. Kembali ke persoalan itu. Penolakan surat dari Kemendagri itu sebenarnya Pak Jansen ini berupaya, sebuah beban moral dan tanggung jawab beliau yang sudah menawarkan visi misi ketika itu membangun kota, membangun desa, menata kota. Membangun desa, menata kota, artinya bahwa perlu diperkuat dalam regulasi, gitu ya. Penguatan RT sebagai operasionalisasi bagian dari pemerintahan daerah, bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tapi upaya ini sebenarnya terpisah dengan program yang ditawarkan di visi misi ini. Di dalam 100 juta ini, Pak? Ya, upaya ini adalah untuk mendudukkan RT, status RT dalam struktur kelembagaan operasionalisasi, bagian dari operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan di bawah desa dan di kelurahan itu, sehingga mungkin nanti RT ada statusnya, kemudian ada fasilitasnya, bisa saja dia punya seragam atau bagaimana ya dengan status. Nah, setelah rancangan pergub itu tiba di Kemendagri bersama dengan pergub lainnya, perkada lainnya ya, karena dia beberapa kolektif masuk ya di sana. Kemudian mungkin karena banyak kerjaan di Kemendagri, kemudian ada, sebenarnya itu bukan penolakan, catatan untuk penyesuaian dengan ketentuan yang ada terkait dengan kewenangan. Nah, ini dikembalikan ke pemerintah provinsi. Kemudian setelah tiba, Pak Jansen membaca ulang. Kemudian Pak Jansen meminta waktu untuk menjelaskan ke Dirjen Otda, langsung dengan dirjennya Pak Dr. Akmal Malik saat itu. Pak Jansen mempresentasikan esensi dan substansi yang dimaksud sebenarnya. RT di sini adalah hanya dia wadah dari program berbasis RT itu. Tapi esensinya adalah pembangunan yang melibatkan dari bawah ke atas, bottom up. Sehingga semua sudah dijelaskan, Pak Dirjen sudah paham. Akhirnya Pak Dirjen bilang, kalau begitu silahkan Kaltara jalankan. Ini akan menjadi model dan contoh nasional nanti, untuk contoh nasional. Jadi kalau banyak yang menanyakan mana contoh dari provinsi lain, insya Allah Kalimantan Utara lah yang akan mempelopori program RT ini. Oke? Dan hari ini program RT ini sudah menjadi pembahasan nasional juga. Hari ini di Pilkada Jakarta, DKI Jakarta juga ada salah satu paslon menawarkan program bantuan RW. RW di dalam bentuk ya, tapi nilainya sih tidak sebesar itu. Dan
paslon itu juga diusung oleh partai-partai besar, orang-orang politisi nasional. Tidak mungkin itu ditawarkan kalau tidak dikaji sebelumnya. Dan kami yakinkan bahwa program ini baik dari sisi anggaran dan regulasi sudah kita kaji sebelum kita lepaskan si misi ini. Artinya instrumen hukum itu sedang dibahas dan itu memadai lah untuk dilaksanakan, Bang ya. Oke. Jadi lebih teknis lagi kita lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Jadi setiap tahun itu ada pedoman penyusunan anggaran. Nah, di sini jelas itu nomenklatur dan kodifikasi tentang RT. Setiap pedoman itu di poin 7. Cuman sayangnya ini tidak terpotong ya. Ada di poin 7. Kita lanjut lagi. Di sini lagi diatur keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5 1317 tahun 2023. Nah, ini turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Jadi di Permendagri ini dia dinamis juga nih. Dia dinamis inventarisir pemutahiran, klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur itu sesuai dengan dinamika persoalan yang ada di masyarakat. Artinya nomenklatur dan kode rekening ini tidak terkunci penuh, tapi ini bisa diusulkan jika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan visi misi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jelas sekali, terpampang jelas sekali di sini di dalam peraturan yang tadi di atas. Belanja nomor kode rekening ya. Kode rekening 51020501 008 belanja uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain. Dalam artian bahwa di sistem informasi pembangunan daerah kan kita menginput program itu di SIPD. Di SIPD ini sudah jelas rumahnya. Ini kode rekeningnya. Begitu bantuan keuangan daerah masuk ke kabupaten kota, langsung diinput ke dalam kode rekening yang ini. Ini rumahnya, belanja uang yang diberikan kepada RT dan sebutan lain atau sebutan lain. Digunakan untuk mencatat belanja dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, subkegiatan pemerintah daerah berdasarkan visi misi kepala daerah berupa uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sangat jelas, sangat eksplisit, sangat gamblang bahwa ini tidak bisa diragukan. Tidak bisa diragukan, orang tinggal diinput aja kok. Apa masalahnya? Sama dengan dana RT kalau dipersoalkan, itu sudah berjalan. Oke. Artinya secara instrumen hukum, landasan hukum itu ada, Bang ya. Secara landasan hukum itu sudah jelas. Ya teman-teman, itu tadi paparan terkait program dana RT yang dicetuskan oleh Bapak Yang Senti Papadan dan Bapak Haji Suratno. Sudah cukup gamblang dijelaskan dan diuraikan secara detail oleh Bang Ahmad Usman selaku Ketua Tim Koalisi. Dan harapannya ini bisa memberikan wawasan dan menjadi satu preferensi kepada teman-teman untuk memilih pasangan calon di pilkada mendatang. Terima kasih. Saksikan terus podcast Penalar, berdiskusi dengan Nalar. Salam Kaltara rumah kita. Kini saatnya rakyat membangun Kalimantan Utara. Jangan lupa pilih nomor 3 Yansen Suratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.